Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita dalam pembahasan kitab Matius. Hari ini kita akan bahas Matius 15, 21 sampai 39. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Mak. Terima kasih Pak Ferry, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Ya, kita sudah sampai ke Matius 15 ayat 21 sampai 39 ya. Udah cukup banyak juga kita membahas tentang Matius. Baik, kita baca dulu ayatnya. Saya persilakan Pak Ferry untuk membantu membaca mulai ayat 21. Matius 15, 21 sampai 39. Ayat 21. Kemudian Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruh dia pergi." Ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." 25. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." 26. Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari mejanya." 28. Lalu Yesus berkata padanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. 29. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang padanya, membawa orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Ia meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. 31. Orang banyak itu pun takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh kebelas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." 33. Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat terpencil ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" 34. Kata Yesus kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." 35. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. 36. Sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. 37. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 7 bakul penuh. 38. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. 39. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Baik, terima kasih Pak Ferry. Kita sudah membaca ayatnya dari ayat 21 sampai 39. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat ya sebelumnya Yesus melayani di daerah Galilea. Tapi di ayat 21 dikatakan Yesus pergi dari situ, maksudnya dari daerah Galilea ya, ini nih daerah Galileanya. Lalu pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, Tirus dan Sidon itu adanya di barat laut Galilea, Bapak Ibu. Ini tempatnya ya, di barat laut Galilea. Dan kemudian dia pergi ke Tirus dan Sidon, yaitu kota non-Yahudi. Penduduknya itu orang-orang bukan Yahudi. Jadi di sini pengetahuan geografis kita tentang daerah-daerah eh, karena di Israel itu penting. Orang biasanya mengabaikan nama tempat itu sebagai nama saja ya, nggak tahu lokasinya di mana, padahal itu berguna supaya kita tahu konteksnya ya. Nah, di sini saudaraku, kota Tirus ya, ini Tirus itu kota non-Yahudi yang kaya dengan jumlah populasi Yahudinya itu cukup banyak. Berarti ini sangat berbeda dengan daerah Galilea. Ini Galilea yang penduduknya banyak yang miskin. Penduduk Galilea ini banyak nelayan, banyak eh,
petani ya, yang miskin-miskin. Tapi Tirus itu daerah yang kaya. Kemudian ada kota Sidon. Nah, ini kota Sidon. Sidon ini tempat Elia melakukan mujizat bagi janda Sarfat. Ya, di satu Raja-Raja 7. Kita baca satu ayat saja. Satu Raja-Raja 17 ayat 8. Oke, 1 Raja-Raja 17 ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ya, terus ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, jadi daerah Sarfat yang merupakan bagian dari Sidon itu tempat Elia melakukan mujizat ya, yaitu memberi makan kepada perempuan eh, janda Sarfat itu dan anaknya, dan kemudian waktu anaknya sakit dan kemudian mati, Elia bisa membangkitkan anaknya dan hidup kembali. Nah, kalau yang kita perlu tahu di sini adalah dewa pelindung kota Sidon ini adalah dewa Eshmun namanya. Dewa kesembuhan yang dipuja dengan patung-patung anak-anak yang disembuhkannya. Jadi di sini kota Sidon itu dewa pelindungnya adalah dewa kesembuhan, saudara. Ya, dan mereka juga terkenal terlibat dalam perbudakan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu punya pengalaman yang negatif dengan orang-orang di kota Sidon tersebut, ya, di Yoel 3 ayat 4 sampai 6. Yoel 3 ayat 4 sampai 6. Yoel 3 ayat Yoel 3 ayat 4. Lagi apakah saut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. 5. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku, dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu. 6. Dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani, dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Ya, jadi orang-orang Yehuda itu pernah dijual sebagai budak oleh orang-orang Tirus dan Sidon ya kepada orang-orang non-Yahudi. Orang Yunani itu maksudnya orang non-Yahudi. Ya, kita lihat di sini untuk ayat 22 dikatakan, lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Di sini kita melihat ada seorang perempuan Kanaan ya dari daerah Tirus dan Sidon itu. Kalau Markus menyebut perempuan ini orang Yunani, keturunan Siro-Venesia. Kalau di Perjanjian Baru orang Yunani itu belum tentu bangsa Yunani, tapi maksudnya orang non-Yahudi. Jadi dia orang non-Yahudi dan keturunan Siro-Venesia, artinya provinsi Syria dari Kekaisaran Romawi, dan daerah itu disebut daerah Fenisia. Tapi Matius pakai nama Kanaan karena dulu sebelumnya, jauh sebelumnya, orang menyebut daerah itu kan daerah Kanaan gitu ya. Nah, kita lihat dia memanggil Yesus Tuhan anak Daud. Tuhan ini di sini sebutan kehormatan begitu ya, karena orang-orang Siro-Fenisia ini tentu tidak menyembah Yahweh sebagai Tuhan. Tapi kalau kita melihat dia memanggil Yesus anak Daud, maka dia tahu jelas kepercayaan Yahudi tentang Mesias. Jadi nama Tuhan di sini dikaitkan dengan anak Daud, berarti dia memanggil Yesus sebagai Mesias orang Yahudi. Dan di sini dia tidak datang kepada dewa kesembuhan yang di daerahnya sendiri, yaitu Eshmun. Ya, ini kuil dewa Eshmun, Bapak Ibu. Masih ada sampai sekarang, ya. Tapi reruntuhannya ini, ya, dan di sini ada patung-patung anak-anak yang disembuhkan oleh dewa tersebut, ya. Jadi kita lihat mengapa perempuan ini kok nggak datang ke kuil dewa Eshmun saja yang katanya bisa menyembuhkan, tapi datangnya kepada Yesus. Di ayat 23 dikatakan, namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Oh, Yesus nggak jawab ya. Yesus mengabaikan. Dan murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita.
Kita kadang-kadang heran ya, kok Yesus cuekin perempuan ini? Apakah Yesus tidak mengasihi dia? Nah, kita harus paham di sini. Yesus tidak menanggapi perempuan itu bukan karena tidak mengasihi dia, tapi ini ujian buat dia dan juga sekaligus ujian bagi murid-muridnya, saudara. Karena orang Yahudi memang tidak bergaul dengan orang non-Yahudi, apalagi perempuan gitu ya. Jadi kalau Yesus mengabaikan seorang perempuan non-Yahudi itu memang sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi tahulah dia perempuan non-Yahudi lagi ya udah nggak usah diurusin gitu. Ya, itu yang dianggap oleh orang-orang Yahudi. Kemudian kalau kita ingat di pasal 10 Yesus juga pernah memerintahkan murid-murid untuk pergi ya melayani hanya kepada orang-orang Israel, jangan kepada orang non-Yahudi. Jadi Yesus bukan tidak mengasihi perempuan itu, tetapi Yesus bertindak sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh murid-muridnya sebagaimana mestinya seorang Yahudi bertindak. Jadi orang Yahudi mestinya sih cuekin orang non-Yahudi. Jadi murid-muridnya nggak heran Yesus mengabaikan perempuan itu. Dan itulah sebabnya para murid meminta Yesus mengusir aja perempuan itu, ganggu kita ya, ganggu terus. Ini jadi ujian bukan cuma buat si perempuan tapi buat murid-muridnya. Dan murid-muridnya di sini telah gagal ya karena menyuruh meminta Yesus mengusir perempuan itu. Nah, kemudian di ayat 24 kita lihat ini menarik ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Yesus berbicara kepada perempuan itu, misiku itu hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Nah, kita baca bahasa Indonesia nggak jelas ya. Karena di bahasa Indonesia dikatakan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti kita kira sebagian dari umat Israel tuh hilang, aku mau datang menyelamatkan mereka. Tapi sebetulnya arti sesungguhnya dari bahasa asli tidak begitu. Kalau kita baca bahasa aslinya, ta provata ta apololota iku Israel. Nah, artinya domba-domba yang hilang yaitu keluarga Israel, bukan di antara bangsa Israel, bukan. Jadi seluruh Israel itu hilang, maksud Yesus begitu. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang, yaitu keluarga Israel. Semua Israel hilang. Ini sesuai dengan janji perjanjian lama. Di Yesaya 53 juga dikatakan Mesias itu diutus untuk Israel. Mereka domba-domba yang sesat supaya bangsa-bangsa memuliakan Allah. Jadi kita melihat ya maksud maksud Yesus di sini bukannya dia tidak datang untuk bangsa lain, bukan. Dia datang kepada bangsa Israel supaya bangsa-bangsa lain melihatnya dan memuliakan Allah. Jadi bangsa-bangsa lain pun ikut diselamatkan setelah Israel diselamatkan. Itu yang penting. Jadi Yesus juga datang untuk bangsa-bangsa lain. Dan Yesus ingin tahu perempuan ini tahu nggak sih tentang hal tersebut, ya. Nah, di sini Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yaitu bangsa Israel. Nah, perempuan itu kemudian di ayat 25 mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku, sampai menyembah loh, ya, sampai sujud di hadapan Tuhan Yesus dan menyembah dia. Dia memanggil Yesus Tuhan kedua kalinya. Tapi di ayat 26 Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, kalau orang baca sekilas kok kasar bener gitu ya. Tapi maksudnya bukan begitu, Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan anak-anak di sini jelas ya. Anak-anak itu bangsa Israel. Di Ulangan, contohnya Ulangan 14 ada. Roti itu berkat dan pemeliharaan Allah. Jadi tidak pantas kita mengambil berkat yang disediakan bagi bangsa Israel dan dilemparkan kepada anjing. Anjing itu apa? Orang-orang di luar umat perjanjian, yaitu mereka yang dipandang najis.
Mazmur 22 ayat 17. Coba kita lihat Mazmur 22 ayat 17. Ya, Mazmur 22 ayat 17. Silakan Pak Ferry. Mazmur 22 ayat 17. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ya, itu kan waktu itu nubuat tentang penyaliban Yesus. Yang disebut anjing-anjing itu bukan anjing-anjing binatang, bukan. Maksudnya orang-orang non-Yahudi, orang-orang Romawi yang mengepung dan menusuk tangan dan kaki Yesus. Karena orang Yahudi itu biasa menyebut orang non-Yahudi itu anjing gitu ya. Tapi si perempuan itu bisa menjawab begini loh. Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, di sini kita melihat juga bahwa kata anjingnya di sini bukan kion atau anjing, tapi kinarion, artinya anak anjing, anjing kecil. Dulu di Israel itu orang Yahudi tidak memelihara anjing sebagai binatang kesayangan. Ya, binatang kesayangan yang dielus-elus gitu ya, dipangku-pangku, boleh masuk rumah, nggak begitu, nggak. Mereka memelihara anjing fungsinya cuma dua, yaitu menjaga ternak, ya jadi anjing gembala. Yang kedua adalah untuk menjaga rumah, supaya orang takut. Gitu aja, fungsinya cuma itu. Bukan binatang kesayangan, bukan. Jadi perempuan ini sebetulnya dengan mengatakan dirinya anjing, dia menerima loh waktu Yesus berkata anjing. Dia menerima loh, anjing itu makan remah-remah katanya. Jadi dia menerima dirinya anjing. Dia memahami posisinya maksudnya. Ya, posisinya adalah orang non-Yahudi, ya. Dan dia mengaku bahwa berkat berkat yang dibawa oleh Sang Mesias itu harus datang kepada orang Yahudi dulu. Tapi sesudah itu dia mohon berkat kepada bangsa-bangsa yang diberikan melalui orang Yahudi. Kan kalau kita lihat berkat Abraham itu bukan berkat bagi bangsa Yahudi saja, tapi bagi seluruh bangsa. Memang melalui bangsa Yahudi. Jadi dia mengaku bahwa berkat itu diberikan lewat orang Yahudi. Anak-anak makan roti, roti remah-remahnya jatuh, dimakan anjing gitu ya. Anjingnya diberkati juga lewat orang Yahudi. Gitu maksudnya. Jadi di sini Yesus sebetulnya sedang menguji perempuan itu untuk mengetahui apakah dia tuh paham terhadap rencana keselamatan Allah terhadap Israel dan bangsa lain. Hasilnya dia lulus. Lulus dia karena dia mengaku Yesus itu Mesias yang memberkati orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi melalui orang Yahudi. Ya, jadi dengan pengakuan si perempuan itu Yesus senang ya bahwa dia lulus dengan baik. Maka di ayat 28 kata Tuhan, lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi si ibu ini dikatakan oleh Tuhan Yesus imannya besar. Iman yang besar itu bukan iman yang besar secara kuantitas, bukan, tapi kualitas. Ya, kita lihat apa yang dimaksud iman yang besar. Si ibu ini mohon belas kasihan dari Yesus, bukan dari dewanya sendiri, Esmun, ya. Terus kemudian ibu ini menyebut Yesus Tuhan dan anak Daud. Berarti dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian dia mau menyembah Yesus lagi. Waktu Yesus menguji dia, dia bertahan. Disebut anjing pun dia terima. Dan artinya dia mengerti bahwa Yesus itu Mesias dan menerima misi kemesiasan Yesus. Hasilnya Yesus memberikan anugerah kesembuhan kepada anaknya seketika itu juga. Berarti di sini kita lihat iman itu apa? Menerima kehendak Allah sebagai kenyataan dalam hidup. Jadi iman dia itu bukan berarti dia memaksa Tuhan. Enggak, dia enggak memaksa Tuhan, tapi justru dia menerima kehendak Allah. Dia menerima kehendak Allah, yaitu misi Yesus adalah kepada orang Yahudi dulu, baru kemudian kepada orang non-Yahudi. Ya, begitu dia menerima misi itu berarti dia beriman dan dia diselamatkan.
Jadi ini menunjukkan Yesus tuh sangat mengasihi perempuan itu. Dia merespons orang-orang non-Yahudi yang menunjukkan iman yang sejati dan akhirnya menganugerahkan mujizat. Tidak seperti orang-orang Yahudi loh. Sebelumnya kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya kan orang Yahudi di Nazaret sekampung dengan Yesus malah menolak dia. Kita sekali lagi harus ingat di sini yang dimaksud imannya si perempuan ini adalah dia ngerti dirinya bukan Yahudi, dia menerima kenyataan bahwa dirinya bukan Yahudi, dia menerima kehendak Allah bahwa Yesus sebagai Mesias datang kepada orang Yahudi, dia menerima keistimewaan orang Yahudi, dia menerima statusnya sebagai orang non-Yahudi, dia tidak menolak hal ini. Dia mengaku Allah berhak kok mengatur seperti itu. Itu yang namanya iman. Ya, jadi dia ngaku dia nerima, bukannya dia memaksa Tuhan, tapi dia menerima kehendak Tuhan. Itu kenyataan. Makanya anaknya pun disembuhkan. Lalu di ayat 29 sampai 31 kita lihat setelah Yesus menyembuhkan anak perempuan Kanaan ini ya. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka. Orang banyak itu pun takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Di sini kita lihat ya, Yesus katanya meninggalkan daerah itu. Nah, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan Sidon, dia kembali ke Danau Galilea. Dia kembali ke daerah Galilea dan menyusuri pantai di Danau Galilea ya. Lalu dia naik ke atas bukit. Tujuannya adalah untuk menyendiri dan beristirahat. Ya, tapi seperti biasa orang-orang pasti tahu ya. Orang-orang tahu bahwa itu adalah Yesus ya, sang pembuat mukjizat. Tapi yang perlu kita ketahui, yang dimaksud pantai Danau Galilea ini bukan daerah Yahudi. Ya, dia kembali ke daerah Galilea, betul. Tapi di sebelah timur dan di situ bukan daerah Yahudi, daerah Dekapolis namanya. Kalau di Markus 7 ayat 31 jelas itu namanya Dekapolis, daerah non Yahudi. Jadi berarti kita lihat ya, fokus Yesus itu makin beralih. Kalau di awal Injil Matius dia melayani orang-orang Yahudi. Kalau di pasal-pasal ini kita lihat dia makin melayani orang non Yahudi. Kenapa sih? Kenapa Yesus sekarang makin melayani orang non-Yahudi, bukan orang Yahudi lagi? Karena orang Yahudi menolak dia. Ya, orang Yahudi menolak kerajaan Allah. Orang non-Yahudi malah lebih terbuka. Malah lebih takjub. Kita lihat di sini kan, mereka takjub melihat mujizat Yesus. Dan hasilnya apa? Kita lihat. Mereka memuliakan Allah Israel. Jadi kalau kita baca di sini Bapak Ibu, meskipun nggak jelas di Matius, tapi karena kita punya pembanding yaitu Markus, kita tahu ini orang non-Yahudi yang berbondong-bondong membawa orang sakit kepada Yesus ini orang non-Yahudi. Itulah sebabnya di ayat 31 dikatakan mereka memuliakan Allah Israel. Tuh, mereka memuliakan Yahweh. Karena orang non-Yahudi Allahnya bukan Yahweh. Ya, Allahnya bukan Yahweh, tapi karena yang menyembuhkan mereka adalah anak Allah, anaknya Yahweh, yaitu Mesiasnya orang Yahudi, maka mereka memuliakan Yahweh. Jadi kita lihat ya, kenapa dikatakan mereka memuliakan Allah Israel? Karena mereka memang bukan orang Israel, tapi mereka menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Itu yang kita harus paham ya. Lalu di ayat 32 Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kalau kita lihat di sini judul perikopnya Yesus memberi makan 4.000 orang.
Ini kejadian yang mirip ya dengan pasal sebelumnya. Yesus memberi makan berapa orang? 5.000 orang gitu ya. Jadi sebelumnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini 4.000 orang, beda 1.000. Seribunya 1.000 orang laki-laki ya. Kalau dengan perempuan dengan anak-anak 5.000 orang itu mungkin jadi 10.000 ya. Kalau 4.000 ya 10.000 lah. Kalau 5.000 orang mungkin 12 ribuan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di sini ini bukan peristiwa yang sama dengan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini beda. Beberapa orang berpikir, ini kejadian yang sama cuma beda versi gitu. Bukan, nggak mungkin. Ini bukan kejadian yang sama karena bedanya satu pasal saja. Perbedaan utamanya 5.000 orang yang diberi makan Yesus di pasal 14 itu orang Yahudi. Iya, Sementara sebentar sini sini. sementara 4.000 orang di pasal 15 ini adalah orang non-Yahudi. Ya, orang Dekapolis, orang non-Yahudi. Jadi Yesus melakukan mujizat bukan cuma untuk orang Yahudi. Yesus juga melakukan mujizat bagi orang non-Yahudi. Itu luar biasanya ya. Orang orang ini, orang-orang banyak ini yang tadi minta disembuhkan oleh Yesus itu mengikuti Yesus selama 3 hari sampai kelelahan. Kalau dikatakan mereka tidak punya makanan, artinya makanan mereka sudah habis. Mereka bawa bekal, tapi dalam 3 hari bekal mereka sudah habis. Kalau disuruh pergi nanti mereka pingsan, ya, karena mereka lapar. Maka di ayat 32 dan sampai 38 kita lihat ini, Yesus kembali menantang para murid, ya, karena para murid itu kembali melakukan kesalahan yang sama. Sebetulnya Yesus itu menantang para murid supaya bisa memberi orang banyak itu makan dengan berharap mereka ingat kita kan baru memberi makan 5.000 orang, tapi ternyata para murid reaksinya hampir sama. Kan lucu ya. Di ayat 32, 33, para murid berkata kepadanya, "Di mana kita mendapat cukup roti di tempat terpencil ini untuk mengenyangkan orang sebanyak ini?" Waduh. Para murid berpikir nggak mungkin dapat makanan, orangnya terlalu banyak. Bagaimana caranya? Lagi-lagi mereka mengulangi kesalahan yang sama. Lalu Tuhan Yesus melakukan hal yang sama di ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" 7, jawab mereka, dan beberapa ikan kecil. Jadi ini mirip dengan kejadian 5 roti dan 2 ikan. Mirip ya. Ada 7 roti dan ada ikan-ikan kecil. Lalu di ayat 35, ia pun menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke 7 roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Tuh, sekali lagi terjadi pelipat gandaan, mujizat pelipat gandaan makanan. Mereka semua makan sampai kenyang, kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 7 bakul penuh. Kalau waktu mujizat 5 roti dan 2 ikan, sisanya 12 bakul. Kalau sekarang sisanya 7 bakul ya. 7 bakul penuh. Dan yang makan dikatakan 4.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kenapa di sini 7 bakul? Ini simbol, Bapak Ibu. Ini simbolis, ya. Ini simbolis. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, itu sisanya 12 bakul. Melambangkan Israel, karena Israel terdiri dari 12 suku. Jadi pemeliharaan Allah terhadap Israel. Tapi waktu Yesus memberi makan 4.000 orang, sisanya 7 bakul. 7 kan angka sempurna, jadi melambangkan kesempurnaan. Artinya Allah memelihara semua bangsa dengan sempurna, termasuk orang-orang non-Yahudi. Jadi ya kita lihat ya, orang yang 4.000 ini bukan orang Yahudi, sementara yang 5.000 itu orang Yahudi. Jadi ini kejadian yang berbeda dan Tuhan Yesus melakukan hal yang sama
dengan mereka, hasilnya beda, sisanya berbeda, karena itu melambangkan hal yang berbeda. Kalau hasilnya 12 itu kan Israel gitu ya, makanya sekarang hasilnya 7. Sisanya 7 bakul, artinya Yesus memelihara bangsa lain dengan sempurna. Kemudian ayat 39. Setelah Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik perahu dan pergi ke daerah Magadan. Kalau di Markus, daerah itu disebut Dalmanuta, ya. Dalmanuta itu jelas bahasa Aram, ya. Nah, Magadan itu nama lain dari Magdala. Ini kota Magdala. Disinilah tempat asal Maria Magdalena. Magdalena itu artinya orang Magdala. Sementara tadi mujizat memberi makan 4.000 orang itu di daerah sini. Nih, ya, daerah Dekapolis, daerah sini. Jadi Tuhan Yesus tuh naik perahu dari timur ke barat ke daerah Magadan atau Magdala. Ya, daerah orang Yahudi. Kalau Magdala itu daerah orang Yahudi. Kalau dalam bahasa Aram, Magdala itu disebut Magdala Nunaya, artinya menara ikan. Di sini jelas itu tempat pengolahan ikan. Jadi Magdala juga kota perikanan yang penting di zaman Tuhan Yesus. Ya, jadi kita lihat dia melayani di Kapernaum, rumahnya Yesus setelah dia keluar dari Nazaret, ya, daerah Genesaret, Betsaida, Magdala, ya, ini daerah-daerah orang Yahudi di daerah tepi Danau Galilea. Oke, dari sini pelajaran apa yang bisa kita tarik, Bapak Ibu? Yang paling kita lihat dari peristiwa yang ada di sini adalah Yesus melayani orang non-Yahudi, Bapak Ibu. Perempuan Kanaan itu orang non-Yahudi, banyak orang sakit yang disembuhkan itu orang non-Yahudi, dan 4.000 orang yang diberi makan oleh Yesus juga orang non-Yahudi. Dan ini diawali dengan mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari perempuan Kanaan itu. Jadi anak dari perempuan Kanaan itu, ya, penyembuhan itu merupakan pintu bagi Yesus untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Nah, di sini yang kita tahu adalah apa yang dimaksud iman yang besar. Kita kan mau punya iman yang besar. Iman yang besar itu apa? Iman yang besar di sini bukan iman yang soal kuantitas tapi kualitas, ya. Jadi iman yang besar itu adalah iman kepada Kristus sebagai Mesias dan anak Allah yang membawa kerajaan Allah. Nah, kita harus percaya dia membawa kerajaan Allah dan itu harus dimiliki semua orang. Tidak tergantung latar belakang suku, bangsa, jenis kelamin. Perempuan ini kan perempuan, orang yang di zaman itu perempuan itu tidak dihargai, ya. Jadi dia minoritas dianggapnya. Sudah itu dia orang non-Yahudi lagi, jadi nggak dihargai lagi. Tapi Tuhan memperlihatkan di sini tidak tergantung latar belakang suku, bangsa, jenis kelamin, semua orang harus beriman kepada Kristus. Dan iman yang besar bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Artinya teguh bersandar pada firman Allah dan kehendaknya, tidak tergantung keadaan. Kehendak Allah itu kita terima, jangan kita lawan kehendak Allah. Orang perempuan ini jelas menerima kehendak Allah baginya. Jadi dia dikatakan beriman yang besar. Dan ketika Yesus menguji dia pun, dia lulus. Jadi tidak tergantung keadaan yang seakan-akan bertentangan dengan yang diinginkannya. Kalau kita lihat di sini, ini sangat kontras dengan orang-orang Yahudi di Galilea, di Nazaret, yang harusnya punya keistimewaan. Ya, Yesus adalah orang sebangsa mereka dari kampung mereka, tapi mereka mengeraskan hati sehingga menolak Yesus. Tapi kita lihat kalau orang-orang non-Yahudi itu malah sungguh-sungguh memahami firman Allah, memahami kehendak Allah. Padahal harusnya di sekelilingnya itu orang-orang penyembah berhala.
Ya, orang non-Yahudi yang harusnya menyembah berhala ini bisa yakin bahwa penyembuhan yang sejati itu hanya ada dalam diri Yesus. Jadi dia mengaku loh, Yesus itu Tuhan, identitas Yesus yang sejati itu adalah Mesias Israel. Dan mengakui misi Yesus ini kepada orang Yahudi, ya prioritasnya kepada orang Yahudi dulu, baru orang non-Yahudi seperti dia. Dan kalau Yesus mengabaikan permohonan si perempuan Kanaan ini, itu bukan tindakan rasis ya. Yesus nggak pernah rasis, itu ujian. Apakah perempuan Kanaan ini beriman kepadanya, mengerti kehendak Allah, mengerti keistimewaan Israel. Dan karena dia mengerti, ini jadi pintu bagi Yesus untuk memperluas pelayanan kepada orang non-Yahudi. Dia membuat pelayanan, penyembuhan, mujizat di sana. Jadi belas kasihan Yesus kepada semua orang, bukan cuma orang Yahudi saja. Tapi bagi perempuan Kanaan itu dia harus mengakui keistimewaan orang Yahudi secara sejarah keselamatan. Orang Yahudi yang punya sejarah keselamatan ini, kita semua diselamatkan karena orang Yahudi, yaitu Yesus. Yesus orang Yahudi. Ya, lewat orang Yahudi. Kalau kita boleh percaya kepada Yesus, kita pun kata Roma dianggap sebagai orang Yahudi. Ya, jadi janji Allah bagi bangsa Yahudi itu tidak pernah berubah sebetulnya, Bapak Ibu ya. Tapi bukan negara Israel loh. Allah berjanji kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi, bukan kepada Republik Israel ya. Jadi beda loh. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kita lanjut ke tanya jawab ya, Bapak Ibu. Silakan. Thank you, Pak Mak. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan perihal menyembuhkan orang banyak, memberi makan orang banyak. Pak Mak, Ya, silakan Pak saya Ferry. mulai aja. Eh, ini kan seperti tadi Pak Mak sampaikan kan sebelumnya Tuhan Yesus juga memberi makan, mengadakan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang. Iya. Yang sebelum kejadian ini, ini kan dua tempat yang beda. Di sini juga kita belajar murid-murid itu ternyata mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, di saat kita mengalami sebuah kondisi, kita mengalami sebuah lawatan Tuhan ya, which is itu mujizat atau apapun, terus kita dibawa di dalam kondisi yang sama. Reaksi yang benar itu apa? Misalnya kita dengan murid-murid nih, menurut Pak Mak, mestinya reaksi yang diharapkan oleh Tuhan Yesus atas murid-murid itu kan kalau kita lihat kejadiannya kan mereka mengumpulkan roti dan mengucap syukur sehingga roti itu jadi bertambah-tambah banyak. Nah, jadi yang mestinya reaksi yang diharapkan atau reaksi yang benar yang diharap yang harus dilakukan oleh murid-murid itu apa? Langsung mengumpulkan roti-roti kah? Langsung mengucap syukur karena mereka sudah mulai kejadian sebelumnya atau langsung memberikan mencari roti yang ada langsung memberikan kepada Tuhan Yesus. Kalau sini kan mereka bilang tidak ada. Menurut Pak Mak gimana Pak Mak? Iya, harusnya sih kalau saya lihat ya karena mereka harusnya udah, kalau mereka sungguh-sungguh mengerti identitasnya Yesus, kuasanya, apa yang bisa dilakukannya, mereka harusnya nggak menjawab, dari mana kita bisa dapat cukup roti? Orangnya sebanyak ini. Nah itu kan kesalahan yang sama kan, betul nggak? Harusnya ketika Yesus berkata, aku nggak mau nyuruh mereka pulang, ya dengan lapar nanti mereka pingsan di jalan. Nah itu murid-murid tahu kan dia bisa membuat mujizat lagi. Harusnya murid-murid berkata, ya apakah guru mau kami mengumpulkan makanan lagi gitu ya, seperti seperti waktu itu. Dan mereka langsung kumpulin, nggak usah bertanya dari mana kita bisa dapat makanan buat orang sebanyak ini gitu kan. Jadi artinya mereka nggak belajar gitu loh. Mereka nggak belajar dari kesalahan mereka. Ya, jadi kalau kita mengalami hal yang sama dengan apa yang pernah kita alami, ya kita jangan ngulangin kesalahan yang sama harusnya. Kalau dulu mungkin kita ada kurang percaya gitu, lalu Tuhan menolong kita, harusnya kalau kita mengalami hal yang hampir sama, kita kita berdoanya harusnya beda dong. Tuhan dulu engkau pernah menolong aku, tolonglah aku juga pada kesempatan ini gitu kan. Jangan, waduh Tuhan gimana nih? Nah, dulu kan pernah ditolong gitu ya. Jadi harusnya kita percaya Tuhan akan menolong saya juga di pada kali ini ya. Tuhan dulu pernah menolong saya, masa sekarang enggak? Pasti saya ditolong juga gitu kan.
Ya, harusnya Oke. kita jadi lebih percaya lah. Tuhan pasti menolong saya. Enggak, tidak gelisah, tidak eh, tidak jadi seperti murid-murid ini ya, malah bertanya-tanya lagi gitu. Ya, kurang lebih begitu ya. Oke, thank you Pak Mak. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan perihal pembahasan kita hari ini? ya silakan Bapak Ibu. Ya, Kak Ferry, saya mau nanya nih, saya nggak bisa on cam nih. Oke, Yogi. Ya, Iya, iya Pak Mak, sama sih tadi kan apa endingnya, conclusionnya adalah apa iman yang besar ya. Ya, Maksudnya pertanyaan dari saya sih, gimana ya maksudnya kita miara iman yang besar, sedangkan sama tuh kayak tadi yang Kak Ferry tanyakan, maksudnya mereka yang udah melihat mujizat pertama aja, yang notabene si Tuhan Yesus itu ada di situ gitu kan, masih kurang percaya nih untuk yang memberi makan yang kedua yang 4.000 orang. Sama kan yang bacaan perikop juga, yang Pak Mak tiap hari share ya, yang Alkitab itu sama kan, bangsa Israel juga tuh saya baca kan berkali-kali dibawa ke suatu tempat, oh nggak ada makanan, iya. gimana nih bisa meninggal nih, terus dibawa ke tempat yang lain nggak ada minuman, mereka kan selalu bersungut-sungut, padahal notabene itu udah berkali-kali dilakukan oleh Allah dan mereka sudah melihat sendiri. Nah, bagaimana kita nih yang notabene nggak melihat langsung gitu kan, memelihara iman itu? Nah, itu pertanyaan dari saya. Oke, makasih Yogi. Ya, kalau kalau dalam bacaan yang kita baca hari ini ya, teladanilah si perempuan Kanaan itu. Teladanilah. Meskipun Yesus sendiri menguji dia gitu ya, mengatakan roti itu bukan buat anjing gitu ya. Dia nerima. Iya, benar Tuhan. Jadi artinya dia menerima dirinya anjing gitu kan. Nah, itu yang dimaksud iman yang besar, jadi iman yang konsisten jadinya. Kualitasnya yang besar bukan kuantitasnya. Maka kalau kita berkata iman itu memindahkan gunung, itu bukan iman yang besar kuantitasnya, tapi kualitasnya. Jadi iman yang tetap bertahan ketika ada apapun, kejadian apapun tetap bertahan, tetap percaya kepada kehendak Allah, percaya kepada firman Allah. Itu iman yang besar. Jadi bagaimana mempertahankannya? Kalau kita terus bergaul dengan Tuhan, ya, kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengakui identitas Dia, siapa Dia, bukan cuma apa yang Dia lakukan. Ya, maka koneksi kita itu koneksi kita dengan Tuhan itu ya membuat kita nggak akan meragukan Dia gitu. Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, apapun yang kita alami, apapun yang ada di hadapan kita, sesuatu yang kelihatannya nggak masuk akal, kita tetap percaya gitu. Ya, percayanya orang Yahudi itu bukan yang ngotot memaksakan kehendak kita ya, yang di dalam Alkitab itu bukan ngotot memaksakan kehendak kita, bukan. Tapi menerima kehendak Tuhan. Jadi kita tahu kehendak Tuhan atas diri kita itu apa, kita terima. Jadi apa yang pernah disampaikan oleh firman Tuhan itu yang kita terima. Maksudnya kalau ada misalnya kita ngalamin sesuatu hal yang buruk, ya bagaimana kita beriman? Iman kita jelas, kita tahu kok bahwa Tuhan itu mengizinkan segala hal terjadi untuk kebaikan kita. Jadi kita nggak akan bersungut-sungut, kita tidak akan protes, tidak akan komplain, tapi kita terima, ya Tuhan, aku terima ini penggarapanmu. Pasti ada sesuatu yang baik, aku percaya. Itu iman yang besar jadinya tuh. Ya, jadi menerima seperti perempuan ini menerima dikatakan anjing, iya, terima. Kalau kita menolak malah itu jadi nggak beriman gitu. Jadi kalau apapun yang terjadi kita terima. Ya, sekalipun kelihatannya kondisinya nggak seperti itu ujian, nggak apa-apa. Kalau kita terus teguh berpegang kepada Tuhan Yesus, ya kita beriman. Tentunya ini harus, ya kalau kadang-kadang kita mengalaminya dan kita lupa gitu ya, kita harus mengingatkan kembali diri kita. Tuhan dulu pernah terjadi kejadian yang mirip nggak ya?
Oh pernah, iya. Jadi Tuhan dulu menolong saya. Kali ini pun saya percaya Tuhan akan menolong saya. Jadi kalau terjadi kita juga nginget-nginget lagi ya, coba dulu kejadian apa yang pernah kita lalui dengan baik bersama Tuhan. Ya, ingat itu dan percaya kalau dulu Tuhan nolong saya, kali ini saya pasti ditolong juga. Ya, jangan kayak orang Israel, betul tadi Yogi bilang gitu ya, udah ditolong lupa. Ini murid-murid juga lupa, ya jangan begitu. Jadi kita harus mengingat lagi semua yang dilakukan Tuhan, kebaikan Tuhan pada kita. Gitu ya. Jadi itu dong Pak Mak, apa iman kita harus lebih besar dibanding orang Israel dong yang notabene dia melihat aja masih masih Betulnya, gini. kalau yang di sini makanya di sini kan dikatakan ini orang non Yahudi loh, ya kan? Karena Iya, orang iya. Yahudinya emang rese gitu loh, ya. Jadi kalau dikatakan dibanding orang Yahudi, orang Israel, ya iya juga perempuan ini perempuan non Yahudi nih. Kita juga non Yahudi. Orang non Yahudi itu lebih bisa nerima di zaman itu juga begitu dibandingkan orang Yahudi. Orang Yahudi itu terlalu pikirannya udah terlalu terikat dengan apa yang mereka anggap benar gitu, padahal nggak juga gitu ya. Sementara untuk percaya kepada Yesus kan mereka harus terbuka, ya. Jadi harus menerima Yesus tuh Mesias. Jangan sampai berpikir mana ada Mesias kayak begitu, mana ada Mesias datang dari Galilea. Ya udah selesai kalau seperti itu sih. Ya, jadi yang penting kita ingat aja dulu kebaikan Tuhan seperti apa, ya. Ya, silakan ada lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu ada lagi? Pak Mak, saya mau tanya Pak Mak. Silakan Pak Hengki. Ya. Pak Mak, di pembahasan sebelumnya saya sepakat Pak Mak kan mengatakan bahwa mujizat itu terjadi bukan karena iman daripada seseorang, Pak ya. Dengan alasan karena eh, orang mati bisa bangkit kan karena orang mati, bukan karena iman. Karena iman si orang mati, iya. Ya kan? Nah, em, dalam eh, inti daripada mujizat bisa terjadi itu kan sebenarnya kembali kepada kehendak Allah sendiri, Pak ya. Ya, betul. Dan dalam kasus ini perempuan Veronesia ini eh, dia kan bukan orang Yahudi yang pernah eh, pernah tahu Taurat gitu ya, nggak kenal Yahweh, Pak ya. Jadi eh, dalam kasusnya si perempuan ini dia tahu dari mana itu, Pak ya, bahwa Yesus itu, apakah dia tahu bahwa ketika Yesus datang itu dia tahu bahwa Yesus mau menyembuhkan dia, ya. Jadi dia pegang itu kemudian dia apa namanya mengekspresikan percayanya itu, ya kan, dengan sampai dia menerima dirinya sebagai dikatakan anjing, Pak ya. Seperti itu, Pak. Oke, thank you Pak Hengki. Ya, di daerah sini kan, ini kan di daerah Tirus ya. Tirus dan Sidon itu memang kota non-Yahudi, tapi populasi Yahudinya itu lumayan banyak, karena itu kota kaya gitu. Jadi bagus untuk berbisnis. Orang Yahudi senang berbisnis di sana. Jadi kalau si perempuan ini tahu tentang Mesias, pasti dia dengar dari orang Yahudi yang tinggal di sana. Banyak soalnya orang Yahudinya gitu ya. Nah, dan reputasi Yesus sebagai penyembuh itu pasti dia dengar karena daerahnya kan dekat sekali dengan Galilea. Jadi orang-orang yang datang dari Galilea pasti cerita, "Wih, di Galilea sana ada seorang pembuat mujizat gitu namanya Yesus." Ketika Yesus datang ke sana ya dia tahu ini orangnya nih. Ya berita memang di zaman itu dari mulut ke mulut gitu ya, tetapi ketika orang travel dari satu wilayah ke wilayah lain, kan orang zaman dulu seneng cerita apa yang nggak diketahui orang lain di daerah itu. Ya, jadi mereka cerita aja, wah di sana di Galilea, wah hebat itu guru itu bisa nyembuhin banyak orang gitu. Ketika Yesus datang, dia tahu ini orangnya. Tapi dari mana dia tahu tentang Mesias? Itu pasti dari orang Yahudi yang cerita ya di zaman itu. Karena orang Yahudinya banyak, makanya dia bisa panggil Yesus Tuhan, anak Daud, itu jelas Mesias gitu ya. Dan dia tahu bahwa orang Yahudi percaya Mesias itu datangnya buat orang Yahudi, sementara dia bukan. Dia tahu kan, jadi dia terima. Nah, itulah iman, artinya dia terima apa kehendak Allah bahwa Mesias itu datangnya buat orang Yahudi dulu. Itu yang hebatnya gitu loh ya.
pemahaman ini yang bisa kita contoh gitu loh. Gitu ya Pak Banggi ya. Jadi dalam hal ini Pak, eh, bukan karena si ibu ini tahu bahwa Yesus mau menyembuhkan anaknya, kemudian dia melakukan apa yang kita sudah baca itu ya Pak ya. Kalau saya kira sih mungkin dia nggak tahu, tapi dia memohon kan, dia mohon aja. Ya, Hmm. tapi apakah Yesus akan menyembuhkan atau enggak? Awalnya juga Yesusnya kan cuekin dia, Hmm. ya. Tapi dia, Karena kan ini Pak, apa namanya, kalau kita baca Alkitab gitu ya, kalau kita nggak bahas secara detail seperti ini Pak ya, itu kan akhirnya kemudian kita sebagai orang Kristen itu, eh, se- saya sering dulu sampai sekarang pun sering dengar bahwa Tuhan itu mau kita sembuh, ya kan? Jadi kemudian ketika kita sakit sampai, eh, dulu juga saya pernah pernah apa namanya sampai satu kondisi nggak usah ke dokter, Tuhan hmm, pasti mau kita sembuh, ya kan? Kita harus beriman ya, gitu kan? Dan iya, dan apa yang kita baca ini kan, kalau kita nggak memahaminya ya secara apa, detail itu akhirnya kita menjadi apa konyol gitu Pak ya, jadi bukannya konyol, betul. ya bukan beriman yang dikehendaki oleh Allah gitu Pak ya. Bener, bener. Ya. Coba aja kalau misalnya gitu kan orang yang berkata nggak usah ke dokter. Nah kalau dia sakit dia ke dokter atau enggak gitu aja. Kalau udah nggak tahan Pak ke dokter Pak. Padahal kan kita tahu kalau kita beriman, itu artinya kita menerima kehendak Allah. Nah, kehendak Allah atas kita apa? Kita tanggung jawab. Jadi kalau kita sakit, kita ke dokter, artinya kita beriman dong, bener dong. Kan kita tanggung jawab supaya saya sembuh, ya. Ya udah, kehendak Tuhannya begini kan. Oke, oke Pak, thank you Pak. Oke, thank you, Pak Engki. Mungkin cukup Pak, kita Oke. akhiri aja. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA nomor 319 025 1585 atas nama GBI The City Tower. Saudara dapat pula men-scan QR Code yang tampil di layar dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung Kris. Terima kasih atas persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati.